Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya itu seringkali merasa kagum dengan diri sendiri dan dengan Anda semua. Karena kita itu memang ciptaan makhluk yang luar biasa hebat, canggih sekali, termasuk ahli dan canggih melihat dan menciptakan penderitaan di mana-mana. Sehat yang menderita, sakit, apalagi punya anak menderita, enggak punya anak ya menderita. Punya pasangan yang menderita, tidak punya pasangan juga menderita. Luar biasa kita itu, pinter melihat penderitaan di mana-mana, pinter menciptakan penderitaan di mana-mana. Tetapi itu berarti bahwa kita juga bisa menciptakan kebahagiaan. Nah, masalahnya pinter enggak menciptakan kebahagiaan? Mengapa kita tidak bahagia? Mengapa kita melihat penderitaan di mana-mana? Karena sebetulnya kita tidak sepenuhnya hidup atau tidak hidup sepenuhnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang supaya kamu semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya." Itu maksudnya, supaya kita bahagia, terampil berbahagia, tidak melihat derita di mana-mana, menciptakan penderitaan di mana-mana. Mengapa kita tidak sepenuhnya hidup? Karena kehidupan kita itu terbagi menjadi 3 bagian, atau diri kita itu terdiri dari 3 bagian: badan, jiwa, pikiran, atau roh. Jadi 3, badan, jiwa, dan roh. Kalau kita sehat badannya, kita bisa makan sehat, jalan, tidak masalah, menikmati pemandangan. Itu berarti kita bisa menciptakan kebahagiaan. Tapi sepertiga saja, masih ada 2/3 yang lain. Lah kalau kita hidup hanya badan saja, menyangkut badan saja, ya kita bahagia tapi cuma sepertiga. Yang 2/3 nggak bahagia, menderita. Nah kalau badan kita sehat, baik, pikiran kita juga jernih, baik, lurus, benar, wah 2/3 kita bahagianya. Wah lumayan itu. Tapi masih menemukan juga kegelisahan, ketidakbahagiaan, karena ada bagian besar yang lain yang belum kita hayati, kita syukuri, yaitu roh. Nah kalau badan, jiwa, dan roh kita itu bersatu, bahagia, hidup sepenuhnya, ya sudah, bahagianya bukan hanya 2/3, malah 200%. Karena itu mari kita hidup sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Orang yang hidup sepenuhnya, sehat, pikiran jernih, secara rohani juga merasa dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, wah sudah cukup bahagia. Lalu tinggal memancarkan kebahagiaan, bukan lagi mencari kebahagiaan. Kalau mencari kebahagiaan itu berarti kita menderita, karena berarti belum bahagia dan tidak ketemu. Itu berarti kita hidupnya belum sepenuhnya. Karena itu kemudian kita mencari. Karena belum bahagia sepenuhnya, maka kebahagiaan yang ada itu menjadi begitu penting. Makan, wah itu jadi bahagia sekali. Tapi cuma sebentar. Karena sebetulnya bahagia karena makan itu karena bahagia kita belum sepenuhnya, hidup kita belum sepenuhnya, baru dari segi fisik saja. Maka kemudian makan itu menjadi menyenangkan sekali, tapi cuma sebentar. Habis itu keingat, aduh nanti kalau diabetes gimana? Jadi nggak jadi bahagia, bahagianya cuma sebentar. Rekreasi, wah, liburan, healing. Nanti begitu sebentar mau pulang, waduh pulang lagi.
Lalu kemudian bahagianya cuma sepertiga. Juga kalau pikiran kita jernih, pikiran jernih, tenang, kita bisa bahagia, positif. Suasana hati juga positif, perasaan juga positif. Badannya sehat, perasaannya senang. Wah, luar biasa. Tetapi kadang-kadang masih ada yang membuat kita gelisah, tidak nyaman. Karena pikiran kita tidak bisa membuat kita bahagia sepenuhnya. Masih ada sepertiga, dan itu bagian yang sebetulnya sangat menentukan, yaitu roh, hidup di dalam roh. Bahwa saya dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, utuh, penuh, sempurna. Setiap peristiwa adalah mujizat. Saya tidak mempunyai batasan apapun, tidak tersentuh oleh derita. Karena yang menderita itu pikiran dan badan. Roh kan tidak berbentuk, tanpa batas. Jadi ya tidak menderita. Menderita dari mana? Apanya yang menderita? Yang menderita kan badan dan fisiknya. Rohnya kan tidak. Apalagi kalau roh itu sadar bahwa di dalam dirinya ia selalu bersama dengan Tuhan, dicintai Tuhan, tidak pernah terpisah dari Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam dirinya. Wah, sudah, itu hidup sepenuhnya, beres, sukacita, tidak sebentar bahagianya. Dominan itu tenang, damai, sejahtera, tidak berubah-ubah. Roh berubahnya gimana? Apanya yang berubah? Roh kok berubah-ubah? Nah, yang berubah itu apanya? Bentuknya saja tidak ada. Yang berubah-ubah kan yang berbentuk. Kalau tanpa bentuk kan ya damai terus, tenang, utuh, sempurna. Kurangnya apa yang tidak berbentuk itu? Nggak ada. Sempurna, penuh, karena yang tak berbentuk itu bisa mengekspresikan diri di dalam badan saya, di dalam pikiran saya, dengan penuh kesadaran. Nah, kemudian penuh sukacita, penuh bahagia, karena bisa mengekspresikan di dalam pikiran dan juga perasaan dan di dalam badan kita. Bukan sebaliknya, mencari kebahagiaan yang rohani, tetapi lewat fisik, badan fisik dan pikiran yang terbatas, yang nggak ketemu. Tetapi kalau menyadari kebahagiaan rohani karena saya dicintai Tuhan, karena saya selalu bersama dengan Tuhan, utuh, penuh, sempurna, tanpa batas, dan kemudian bisa mengekspresikan lewat pikiran dan perasaan, wah, ya itu kebahagiaan. Tinggal membagikan, tinggal kemudian memancarkan cahaya, mensyukuri, menikmati, dan selalu terlibat di dalam setiap peristiwa yang terjadi sebagai sebuah keajaiban, karena selalu bersama Tuhan dan selalu penuh syukur, dan hidup sepenuhnya kemudian penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita hidup sepenuhnya, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga dalam hal pemikiran dan juga dalam hal rohani, sehingga kita menikmati kebahagiaan yang tidak berubah-ubah, karena sadar bahwa kita selalu dikasihi Tuhan, selalu ada di dalam cinta Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.